Assalamualaikum, hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Perang Vietnam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tahukah kamu, banyak film perang Hollywood tahun era 80-an ternyata merupakan film yang terinspirasi dari Perang Vietnam loh. Lantas seperti apa sih peristiwa pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Latar belakang: Vietnam dijajah oleh Tiongkok sejak tahun 110 sebelum Masehi sampai mencapai kemerdekaan pada tahun 938. Sejak saat itu, Vietnam selalu menentang dan mengecam serangan pihak asing. Pada abad ke-19, Vietnam menjadi wilayah jajahan Prancis. Semasa pemerintahan Prancis, golongan rakyat Vietnam dibakar semangat nasionalisme dan ingin merdeka dari Prancis. Beberapa pemberontakan dilakukan oleh banyak kelompok-kelompok nasionalis, tetapi usaha mereka gagal. Setelah pemerintahan Prancis tumbang, pemerintah Jepang menggalakkan kebangkitan pergerakan nasional di kalangan rakyat Vietnam. Pada akhir Perang Dunia II, pergerakan Viet Minh di bawah pimpinan Ho Chi Minh berhasil membebaskan Vietnam dari tangan penjajah. Pihak Jepang menangkap pemerintah Prancis dan memberikan Vietnam suatu bentuk kemerdekaan yang merupakan sebagian dari rancangan Jepang untuk membebaskan bumi Asia dari penjajahan Barat. Banyak bangunan diserahkan kepada kelompok-kelompok nasionalis. Jalannya perang. Perang Vietnam juga disebut Perang Indochina Kedua. Adalah sebuah perang terjadi pada 1 November 1955 sampai 30 April 1975 di Vietnam. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam, Vietnam Selatan, dan Republik Demokratik Vietnam, Vietnam Utara. Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina, juga bantuan militer oleh Taiwan dan Spanyol bersekutu dengan Vietnam Selatan. Sedangkan Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba mendukung Vietnam Utara yang berideologi komunis. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1 juta jiwa di pihak Vietnam Utara. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutamanya Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara barat lainnya. Sehingga di negara-negara tersebut bisa ditemukan komunitas Vietnam yang cukup besar. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut pun bersatu pada tahun 1976 dan Vietnam menjadi negara komunis. Peran Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Setelah Perang Dunia Kedua, tidak bisa disangkal bahwa Amerika Serikat merupakan kekuatan ekonomi terkemuka sekaligus memiliki militer yang juga sangat kuat. Namun setelah setidaknya 8 tahun pertempuran dan mengerahkan banyak uang serta tenaga, Amerika Serikat dikalahkan oleh pasukan Vietnam Utara dan sekutu gerilya mereka, Viet Cong. Saat itu adalah puncak dari Perang Dingin, di mana kekuatan dunia komunis dan kapitalis saling berhadapan. Perancis yang bangkrut akibat Perang Dunia Kedua telah berusaha namun gagal mempertahankan koloninya di Indochina. Sebuah konferensi perdamaian telah membagi Vietnam menjadi negara komunis di wilayah utara dan negara yang didukung oleh Amerika Serikat di selatan. Namun kekalahan Perancis tidak mengakhiri konflik di negara tersebut. Didorong oleh kekhawatiran seluruh Vietnam dan negara-negara di sekitarnya menjadi komunis, Amerika terseret ke dalam perang yang akan berlangsung selama 1 dekade dan menelan jutaan nyawa. Penyebab kekalahan Amerika Serikat: menghabiskan biaya yang besar. Berperang di belahan dunia lain adalah tugas yang sangat besar. Pada puncak peperangan, Amerika Serikat menempatkan lebih dari 500.000 tentara di Vietnam. Ada banyak keraguan soal apakah tentara Amerika Serikat dapat beroperasi di kondisi ini. Namun pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1968 yakin bahwa mereka pada akhirnya akan menang.
Keyakinan itu bagaimanapun berkurang, terutama akibat serangan oleh Tet komunis pada Januari 1968. Dan pada akhirnya dukungan Kongres yang berkurang untuk membiayai perang memaksa penarikan pasukan tempur Amerika pada 1973. Pasukan Amerika tidak terampil perang gerilya. Film-film Hollywood sering menggambarkan bagaimana tentara muda Amerika berjuang menghadapi kondisi di hutan. Sedangkan pemberontak Viet Cong dengan terampil menavigasi semak-semak yang lebat untuk melancarkan serangan mendadak. Pasukan berskala besar manapun akan kesulitan bertempur di kondisi seperti itu. Penolakan perang oleh rakyatnya sendiri. Demonstrasi anti perang diikuti oleh banyak pengunjuk rasa. Perang ini sering dijuluki sebagai perang televisi pertama, dengan masifnya peliputan media yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 1966, Arsip Nasional Amerika memperkirakan bahwa 93% keluarga Amerika Serikat memiliki TV. Sejak tahun 1968 hingga selanjutnya, liputan media sebagian besar tidak mendukung perang. Gambar-gambar warga sipil yang tidak berdosa terbunuh, cacat, dan disiksa ditayangkan di TV dan surat kabar. Banyak orang Amerika merasa ngeri dengan itu dan berbalik menentang perang. Aksi protes besar-besaran bermunculan di seantero negeri. Pada salah satu demonstrasi, pada 4 Mei 1970, 4 mahasiswa demonstran damai di Universitas Negeri Kent di Ohio ditembak mati oleh Garda Pengawal Nasional. Apa yang disebut sebagai pembantaian di negara bagian Kent itu hanya membuat lebih banyak orang menentang perang. Kebijakan wajib militer yang tidak disukai publik juga berdampak buruk pada moral masyarakat. Begitu pula dengan gambar-gambar peti mati tentara Amerika yang dipulangkan. Sekitar 58.000 prajurit Amerika Serikat tewas atau hilang dalam perang tersebut. Amerika tidak bisa menarik simpati masyarakat Vietnam Selatan. Ini adalah perang yang sangat brutal yang membuat Amerika Serikat menggunakan berbagai senjata mengerikan, menggunakan napalm dan agen oranye. Memberi persepsi buruk terhadap Amerika di antara penduduk desa. Misi cari dan hancurkan telah membunuh warga sipil tak berdosa yang jumlahnya tidak terhitung dalam peristiwa seperti pembantaian My Lai 1968, di mana tentara Amerika membunuh ratusan warga sipil Vietnam dalam salah satu insiden yang paling dikenal dari perang ini. Kematian korban sipil ini mengasingkan penduduk lokal yang juga tidak cenderung mendukung Viet Cong. Ini bukan berarti sebagian besar orang Vietnam Selatan berkomitmen menjadi komunis. Kebanyakan orang hanya ingin melanjutkan hidup mereka dan sebisa mungkin menghindari perang. Dengan begitu, Amerika kesulitan memenangkan hati dan pikiran orang Vietnam. Simpatisan sayap kiri memiliki moral yang lebih baik. Secara umum, orang-orang yang memilih berperang di pihak komunis jauh lebih bertekad untuk menang dibandingkan orang-orang yang ditugaskan berperang pada pihak Vietnam Selatan. Mereka termotivasi karena merasa apa yang mereka lakukan adalah tindakan patriotik yang menyatukan kembali negara itu di bawah satu pemerintahan. Kemampuan pasukan komunis untuk terus bertahan meskipun banyak korban jiwa mungkin juga menjadi bukti kuatnya moral mereka. Kepemimpinan Amerika Serikat terobsesi dengan jumlah. Jika mereka dapat membunuh musuh lebih cepat dari pergantian pasukan itu, komunis akan kehilangan keinginan untuk berperang. Sekitar 1,1 juta pejuang Vietnam Utara dan Viet Cong terbunuh selama perang. Namun komunis tampaknya bisa mengisi kepergian mereka hingga akhir perang. Pemerintah Vietnam Selatan tidak kredibel dan korup. Masalah yang dihadapi Selatan adalah kurangnya kredibilitas dan keterkaitan mereka dengan bekas kekuatan kolonial. Selatan didominasi oleh agama minoritas Katolik, meskipun kelompok ini mewakili hanya 10-15% populasi pada saat itu. Banyak dari mereka di utara melarikan diri dari selatan karena takut akan penganiayaan, menciptakan apa yang disebut sebagai masa yang kritis dalam politik bernegara di selatan. Dominasi oleh agama minoritas ini membuat negara Vietnam Selatan tidak disukai oleh sebagian besar penduduknya yang beragama Buddha. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah.
Semoga video kali ini menambah wawasan buat kalian. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.